Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi. Negara ini mengalami gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat. Krisis ini merupakan terparah yang dialami oleh Sri Lanka sejak merdeka tahun 1948. Consumer Price Index atau CPI di Sri Lanka pada bulan Mei tahun 2022, bahkan tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 45,3% dari tahun ke tahun. Terjadi kelangkaan makanan, obat-obatan dan bahan bakar yang semakin parah. Krisis ekonomi yang kronis tersebut tentu berpotensi besar meluas menjadi krisis kemanusiaan. Berbagai demonstrasi dan kerusuhan terus terjadi di beberapa kota di Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka saat ini yang mulai menjabat sejak November tahun 2019. Ia mengawali karirnya sebagai perwira militer Angkatan Darat pada kecabangan infanteri dan kemudian pensiun dini dengan pangkat Letnan Kolonel. Total ada 4 orang Rajapaksa dalam kabinet yang dibentuk Presiden Gotabaya, 3 orang saudara kandung dan seorang keponakan Presiden. Salah satunya adalah Basil Rajapaksa, adik kandung Presiden yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Belakangan keempat Rajapaksa tersebut, semuanya mengundurkan diri dari kabinet akibat tekanan publik yang kuat pada April tahun 2022 yang lalu. Sri Lanka adalah negara kecil berbentuk pulau yang luas wilayahnya kurang lebih hanya sebesar luas Provinsi Jawa Barat ditambah Jawa Tengah. Populasi rakyat Sri Lanka saat ini kurang lebih hanya 22 juta jiwa. Data dari World Bank mencatat pada April tahun 2022, sekitar 11,7% rakyat Sri Lanka hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 3,2 dolar Amerika Serikat per hari. Berarti ada sekitar 2,5 juta rakyat Sri Lanka yang pendapatannya kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Maka pendanaan berbagai proyek monumental tersebut tentu dengan hutang luar negeri, terutama pemerintah Tiongkok. Salah satu proyek infrastruktur yang sempat menjadi kontroversi adalah pembangunan Bandara Matala Rajapaksa International Airport yang dibangun dengan dana pinjaman dari Tiongkok dan diresmikan pada tahun 2013. Belakangan ada 2 proyek infrastruktur yang menjadi sorotan saat terjadi krisis ekonomi, yaitu pembangunan Pelabuhan Hambantota dan Colombo Port City. Pembangunan dari kedua infrastruktur tersebut saja, diperkirakan telah menghabiskan biaya sebesar 17 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 1/3 dari total hutang luar negeri Sri Lanka yang gagal dibayarkan hari ini. Kedua proyek tersebut belakangan tidak memenuhi ekspektasi finansial dan akhirnya menjadi beban keuangan negara. Kebijakan populis dan politis lainnya yang dipercaya turut memberikan andil bagi krisis ekonomi yang terjadi adalah pemotongan tarif pajak yang dilakukan Presiden Gotabaya Rajapaksa pada akhir 2019. Pemotongan tarif pajak tersebut diperkirakan mengakibatkan hilangnya pendapatan negara kurang lebih 2,2 miliar dolar per tahun. Langkah tersebut diambil semata-mata dalam rangka mendapatkan simpati dari rakyat Sri Lanka. Sementara itu, pendapatan Sri Lanka terbesar hanyalah dihasilkan dari ekspor produk perkebunan, seperti komoditas teh dan kelapa. Pendapatan lain yang dapat diandalkan berasal dari pariwisata. Melansir data dari Otoritas Pariwisata Sri Lanka diperkirakan ada sekitar 1,9 juta sampai 2,3 juta turis yang datang di Sri Lanka per tahun sebelum periode COVID-19. Maka fundamental keuangan Sri Lanka sebenarnya sudah rapuh, bahkan sebelum terjadinya krisis global akibat pandemi COVID-19. Pendapatan pas-pasan dengan terlalu banyak kebocoran akibat korupsi dan besarnya beban hutang yang tidak produktif. Kemudian terjadilah perang di Ukraina yang berdampak sistemik pada perekonomian internasional. Neraca perdagangan Sri Lanka terus-menerus tertekan dan mengalami defisit yang semakin besar. Maka fundamental keuangan Sri Lanka yang sudah terlanjur rapuh dengan mudahnya ambyar. Kondisi yang dialami Sri Lanka saat ini, mungkin juga dialami oleh siapa saja. Ketidakpastian merupakan koefisien yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Manajemen dan tata kelola keuangan yang sehat dan disiplin merupakan pondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai situasi sulit yang mungkin saja datang kemudian hari. Dari krisis Sri Lanka kita belajar bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk gagal di dunia ini. Tanpa manajemen dan tata kelola keuangan yang baik siapapun bisa jatuh miskin. Demikian video kali ini, bagaimana pendapatmu mengenai krisis ekonomi Sri Lanka ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.